Perkenalkan, nama saya Fauzia Ulansari, NIM 150. Setelah video saya kali ini, akan ada dua rekan saya bernama Kani Rahmawanti dan juga Fariza Hilmi yang akan menjelaskan mengenai pengembangan sekolah program khusus berbasis sekolah inklusi. Sebelum mengenal lebih dalam mengenai sekolah inklusi, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Kita tahu bahwa di negara Indonesia ini sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang berdiri, dari sekolah yang negeri, swasta, dan ada juga sekolah-sekolah yang memiliki program-program khusus lainnya. Program khususnya sendiri di sini kita dapat melihat ada yang sekolah inklusi, ada sekolah-sekolah berbasis agama Islam, ada sekolah-sekolah yang berbasis multiple intelligence. Akan tetapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sekolah inklusi. Pada dasarnya bahwa negara Indonesia itu sudah memiliki banyak sekali sekolah-sekolah yang dapat diakses oleh warganya. Akan tetapi tidak semua warga di Indonesia bisa mengakses sekolah tersebut. Ada berbagai macam alasan, salah satunya karena kita mengenal bahwa anak-anak di negara Indonesia ini memiliki banyak sekali keanekaragaman. Kita mengenal adanya anak yang normal dan juga ada anak yang berkebutuhan khusus. Untuk sekolah-sekolah yang negeri, tentunya kita tahu bahwa sekolah negeri tidak dapat memfasilitasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan sebuah sekolah bernama Sekolah SLB. Nah, sekolah luar biasa menurut Casmini ini merupakan lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk menangani dan memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi penyandang jenis kelainan tertentu. Akan tetapi sangat disayangkan sekali dengan adanya sekolah SLB ini, adanya perbedaan golongan ini masih terlihat sangat jelas. Kita bisa melihat perbedaannya itu, misal contohnya seperti ini. Ada sekolah negeri. Sekolah negeri ya adalah sekolah yang dianggap berisi anak-anak yang normal gitu kan. Dan sekolah luar biasa itu paradigmanya masyarakat itu berpikir bahwa sekolah SLB itu diisi oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, dengan adanya perbedaan golongan ini, tentunya pemerintah perlu untuk menjembatani keduanya. Bagaimana sih biar agar ada pendidikan di mana ada suatu sekolah yang dapat menjembatani dua perbedaan ini. Ada anak normal dan juga ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka dari itulah muncullah sekolah inklusi. Nah, berbicara mengenai sekolah inklusi, kita berbicara mengenai pengertiannya. Nah, menurut Marentek mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler, SLTP, SMU, dan SMK yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar, maupun berkesulitan belajar lainnya. Dan sedangkan menurut Sibut dan ISCO berpandangan bahwa pendidikan inklusi merupakan sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar budaya, masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam dan dari pendidikan. Bahasa simpelnya, jika kita ingin menarik bahwasannya apa sih itu sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu adalah sekolah di mana sekolah tersebut itu menampung anak-anak yang normal dan juga anak-anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi kita tahu bahwa persentase antara anak yang berkebutuhan khusus di dalam sekolah inklusi itu cukup rendah. Misalkan dalam satu kelas itu anak inklusi hanya 10% saja, sedangkan anak yang normal itu terdiri dari 90%. Dan dalam kegiatan pembelajarannya pun tentunya berbeda, teman-teman. Nah, perbedaannya itu apa sih? Nah, perbedaannya jika anak-anak yang normal ini nantinya dapat diajarkan oleh guru kelasnya sendiri. Sedangkan untuk anak ABK ini akan diajarkan oleh guru kelas dan juga guru pendamping khusus. Nah, guru pendamping khususnya ini tergantung dari kebutuhan khusus yang dialami oleh peserta didiknya tersebut atau anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa menyimak penjelasan dari Kani Rahmawanti dan juga Fariza Hilmi. Sekian dari saya.
Saya akan menjelaskan terkait tujuan dan manfaat sekolah inklusif. Tujuan pendidikan inklusif mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas Pasal 1 Ayat 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengetahuan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, dan bangsa negara. Sedangkan tujuan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2003. Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus terdapat dalam bab 2 pasal 2 yang berbunyi, pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan memiliki tujuan mengembangkan potensi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, sosial agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, bertanggung jawab, dan memiliki rasa demokratis. Tujuan utama membangun pemahaman dan kesadaran tentang pendidikan inklusif pada aspek budaya, kebijakan, praktik yang direfleksikan dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Kemudian tujuan khusus, yang pertama, mengubah sikap orang tua, guru, warga sekolah, dan pemangku kepentingan pendidik lainnya untuk dapat menerima pendidikan inklusif dan anak-anak dengan disabilitas sebagai bagian dari keberagaman. Kemudian yang kedua, merumuskan regulasi dan sistem penganggaran yang mendorong terlaksananya pendidikan inklusi melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga, pengembangan sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusi dan memberikan dukungan dari stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang keempat, mendorong dan memberikan kekuatan kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada jenjang pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA, dan SMK. Yang kelima, membangun kualitas layanan pendidikan dilihat dari keterlibatan orang tua, masyarakat, dan layanan pendidikan inklusif. Kemudian, terkait tujuan pengelolaan pendidikan inklusi di Indonesia menurut Depdiknas 2009. Yang pertama, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar menengah dengan menekankan angka tingkat tinggal kelas dan putus sekolah. Dan yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberaneka-ragaman, tidak diskriminasi, latar belakang berdirinya sekolah inklusi. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954, pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kelainan fisik, mental sudah dijamin secara hukum. Pertanggungjawaban dalam bentuk sekolah bagi anak-anak yang menyandang disabilitas akan diakomodir terhadap sekolah luar biasa seperti SLBA, SLBB, SLBC, dan yang lainnya. Jaminan ini berhubungan dengan wajib belajar yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta didik. Berdasarkan argumen dari beberapa ahli terkait dengan anak penyandang kebutuhan khusus, dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, masalah fisik, psikologis, maupun ketidakmampuan mengikuti pembelajaran tertentu. Yang kedua, merupakan anak normal yang tumbuh seperti anak pada umumnya, tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan karena faktor geografis, letak sekolah dan rumahnya yang sangat jauh, kekurangan biaya, ataupun masalah keluarga yang lain.
Selanjutnya, melalui surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas pada 20 Januari 2003, setiap kabupaten atau kota diwajibkan menyelenggarakan atau mengembangkan pendidikan inklusi di sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Sebenarnya pemerintah telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya telah mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Contohnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1949 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sudah banyak bermunculan tentang undang-undang terkait perlindungan dan kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas. Namun, Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 baru saja memberikan solusi dalam dunia pendidikan. Permendikbud menetapkan terkait pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki perbedaan dan potensi kecerdasan dan atau bakat yang istimewa. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Wahriza. Sebelumnya saya Farida Ilmi, NIM 154. Sesudahnya saya melanjutkan pembahasan mengenai pengembangan sekolah program khusus berbasis sekolah inklusif yang telah disampaikan oleh dua teman saya. Di awal sudah disinggung mengenai pembelajaran sekolah inklusif di mana anak berkebutuhan khusus dibimbing oleh guru kelas, begitupun dengan guru pembimbing khusus. Menurut ahli, model pembelajaran dalam sekolah inklusif disesuaikan dengan tingkat kebutuhan peserta didik, baik itu anak normal maupun anak didik berkebutuhan khusus. Model pembelajaran dalam sekolah inklusif diantaranya yaitu 1. Model kelas reguler atau kelas inquiry penuh. Jadi anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar dengan anak normal setiap harinya di kelas reguler dan dengan kurikulum yang sama. Jadi ABK itu melebur jadi satu kelas dengan anak normal setiap hari, dan kurikulum yang digunakan pada pembelajaran itu kurikulum yang sama dengan anak normal. Jadi ABK itu mendapatkan pembelajaran yang sama dengan anak normal. Yang kedua ada model cluster, di mana anak berkebutuhan khusus kita sebut ABK belajar dengan anak normal di kelas reguler tetapi dalam kelompok khusus. Jadi ABK-nya itu walaupun dengan anak normal melebur di satu kelas tapi dikelompokkan secara khusus. Jadi kelompok khusus ABK begitu. Yang ketiga ada model pull out. Model pull out ini anak berkebutuhan khusus kita sebut ABK belajar di kelas reguler dengan anak normal di waktu tertentu. Jadi ABK itu walaupun belajar dengan anak normal dalam kelas reguler tapi pada waktu tertentu. Selanjutnya ditarik dari kelas reguler, dipindahkan ke ruangan lain, kemudian baru didampingi oleh guru pembimbing khusus. Jadi ABK itu semula belajar di kelas reguler tapi hanya pada waktu-waktu tertentu. Kemudian ditarik dari kelas reguler itu untuk dipindahkan ke ruangan lain. Baru disitulah di ruangan lain didampingi oleh guru pembimbing khusus bagi si ABK. Yang keempat ada model cluster dan pull out. Sudah terlihat dari namanya, model ini merupakan kombinasi dari model cluster dan pull out, di mana anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak normal di kelas reguler di waktu tertentu dalam kelompok khusus, kemudian dipindahkan ke ruangan lain dan baru didampingi oleh guru pembimbing khusus. Jadi si ABK tadi dengan kelompok khususnya mengikuti pembelajaran dengan anak normal di kelas reguler pada waktu tertentu. Kemudian dari kelas reguler itu ditarik untuk dipindahkan ke ruangan lain, ruang khusus, yang kemudian di ruangan lain itu
para ABK dalam kelompok khusus itu didampingi oleh guru pembimbing khusus. Begitu. Yang kelima ada model kelas khusus, yakni ABK mendapati pembelajaran secara khusus, tetapi pada bidang-bidang tertentu ABK itu dapat mengikuti pembelajaran dengan anak normal di kelas reguler. Jadi walaupun sudah secara khusus ABK itu mendapati pembelajaran sendiri, tetapi dapat mengikuti pembelajaran dengan anak-anak normal lainnya dan di kelas reguler. Seperti itu. Dan yang terakhir, model ke-6, ada model pembelajaran kelas khusus penuh. Jadi ini secara penuh hanya ABK yang ada dalam kelas itu. Dan kemudian pembelajaran itu dilakukan di sekolah reguler. Dan kurikulumnya bisa dengan kurikulum standar nasional ataupun kurikulum yang telah dimodifikasi untuk khusus ABK. Begitu. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada sesi diskusi.